Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan si semut, sinau sesarangan Kak Usmut. Sebenarnya kemarin sudah banyak masuk pertanyaan-pertanyaan, tapi Kak Usmut cukup jawab satu per satu. Jadi satu video, satu jawaban. Dan lebih enaknya lagi, ketika yang bertanya tuh ada di sini. Wah, besok, untuk kesempatan besok yang ingin bertanya, selain di kolom komentar atau di WA atau terserah dimanapun, bisa juga datang ke sini. Jadi di channel Kak Usmut, tamunya itu bukan menjadi narasumber tapi jadi host untuk bertanya, karena kalau langsung itu lebih enak. Nah, kita langsung saja pertanyaan yang pertama. Ini dia pertanyaannya. Ada ustadz yang mengatakan imsak di Indonesia itu salah. Waktu imsak di Indonesia itu salah. Bagaimana menurut Kak Usmut? Nah, ini sangat seru sebenarnya untuk dibahas. Waktu imsak di Indonesia, beberapa ustadz mengatakan ini salah, seharusnya begini-begini. Nah, sebelum kita bahas tentang waktu imsak, kalau teman-teman ada pertanyaan tentang Ramadan, tentang bulan puasa, tentang bebas tentang apa, silahkan tulis di kolom komentar. Dan kasih juga pendapat kalian ini tentang imsak, benar atau tidak. Waktu imsak di Indonesia apakah benar, apakah salah, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, mari kita bahas. Nah, teman-teman si semut, sinau sesarengan Kak Usmut. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas imsak, yang mana dari pertanyaan tadi, apakah waktu imsak di Indonesia ini salah atau benar? Sebelum masuk ke sana, kita akan bahas beberapa hal. Yang pertama, pengertian imsak itu apa? Yang kedua, waktu imsak sebenarnya kapan? Yang ketiga, baru kita masuk pertanyaan inti. Apakah di Indonesia waktu imsak ini salah atau benar? Mengapa bisa seperti itu? Dan sebagainya. Oke, langsung saja ke yang pertama. Oke teman-teman, nah, pertama kita akan bahas tentang pengertian imsak. Imsak sendiri dari segi bahasa di dalam Al-Quran punya dua kata persamaannya. Dua kata itu, yang pertama adalah saum. Saum itu dari bahasa Arab yang artinya, ya kalau menurut kita ya artinya berpuasa atau puasa. Yang kedua adalah siam. Siam ini bahasa apa? Bahasa Arab juga. Tapi bahasa Jawa juga pakai kata siam. Siam juga artinya puasa. Nah, imsak juga sama. Imsak, saum, siam ini artinya puasa. Yang mana secara bahasa imsak itu adalah puasa atau menahan diri. Nah, itu secara bahasa. Jadi imsak itu adalah menahan diri. Secara istilah, imsak adalah menahan diri dari apa-apa saja yang membatalkan puasa tersebut. Dari kapan? Dari terbitnya fajar atau dari azan subuh sampai terbenamnya matahari, sampai azan maghrib. Nah, sebenarnya dari pengertian ini kita sudah bisa menyimpulkan menahan diri dari apa saja yang membatalkan dari azan subuh sampai azan maghrib. Berarti waktu imsak itu sebenarnya, nah itu. Oke, langsung pembahasan kedua, waktu imsak. Dari pengertian tadi sudah jelas pada dasarnya. Nah, pada dasarnya waktu imsak itu adalah dari azan subuh sampai azan maghrib. Itu adalah imsak, menahan diri dari apa saja yang membatalkan puasa tersebut. Nah, itu pendapat yang pertama. Bahkan ada sedikit pendapat, ada ulama yang mengatakan kita masih boleh makan itu ketika kalimat hayya 'alas sholah. Jadi kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu masih boleh makan. Ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Namun pendapatnya itu lemah, tapi ada pendapat yang seperti itu. Karena di fikih sholat juga dijelaskan, ketika khusus kaum ibu-ibu, kaum ahwat-ahwat yang ingin sholat di rumah buru-buru,
ketika di masjid masih azan, sebaiknya jangan langsung sholat, tapi selesaikan azan tersebut baru sholat. Nah, dan ada juga pendapat yang mengatakan ketika kalimat hayya 'alas sholah, baru yang di rumah tadi boleh sholat. Nah, jadi berlandasan itu, makanya puasa tadi waktu imsak boleh dari hayya 'alas sholah, baru tidak boleh makan lagi, imsak, menahan diri atau berpuasa. Nah, mungkin sedikit penjelasan tentang waktu imsak itu sudah cukup. Nah, kita akan memasuki pertanyaan yang tadi, pertanyaan inti. Apakah waktu di Indonesia itu salah waktu imsaknya? Karena waktu imsak di Indonesia 10 menit lebih cepat daripada waktu azan. Pendapat yang pertama adalah sebenarnya waktu itu salah menggunakan istilah. Ini pendapat yang pertama, tapi ini pendapatnya agak sedikit lah yang mengatakan ini adalah salah dalam mengambil istilah. Sebenarnya itu bukan imsak, tapi yang tepat itu tanbih atau peringatan. Jadi peringatan sebentar lagi mau azan, atau 10 menit lagi mau azan. Jadi dari hukum, ketika di Indonesia sudah dibilang imsak, itu sebenarnya masih boleh makan secara hukum, karena tidak boleh makan tuh dari azan subuh. Secara hukum masih boleh makan. Itu pendapat yang pertama. Jadi pendapat pertama itu bukan waktu imsak, tapi waktu tanbih kalau yang di Indonesia. Karena di zaman Nabi juga sudah ada seperti itu. Jadi di zaman Nabi dulu ada 2 azan. Ketika subuh itu ada 2 azan. Azan pertama azan Bilal, azan kedua kalau nggak salah Abdullah ibnu Ummul Maktum, kalau nggak salah ya. Kalau salah nanti dibenerin. Nah, jadi bahkan Nabi juga mengatakan ketika Bilal azan, silakan makan, lanjutkan makan kalau Bilal azan. Jadi kalau Bilal mas azan, itu silahkan lanjutkan makan atau minumnya. Karena itu bukan azan untuk waktu sholat, tapi azan untuk tanbih atau pengingat sebentar lagi mau masuk waktu sholat. Bahkan Bilal 1 jam atau setengah jam sebelum sudah azan. Nah, seperti itu ketika zaman Nabi. Di Indonesia juga dipakai hampir sama. Jadi 10 menit sebelum azan ada pemberitahuan yang mana namanya imsak. Nah, itu pendapat yang pertama. Pendapat kedua, sebenarnya ini bukan salah mengambil kata atau mengambil istilah imsak itu. Karena di Indonesia ini ulama-ulama kita terdahulu, ulama-ulama kita kebanyakan ulama Syafi'iyah, yang mana ulama Syafi'iyah itu sangat terkenal dengan sikap kehati-hatiannya. Nah, jadi ketika kita ini tidak tahu waktu azan tepatnya itu jam berapa, entah itu misalkan jam 4.24, 4.23, kita belum tahu tepatnya itu waktu yang benar-benar tepat tuh 4 lewat berapa. Nah, untuk mengambil aman, saking hati-hatinya tadi, dimajukan sekitar 10 menit. Itu pendapat pertama. Karena kenapa imsaknya dimajukan 10 menit? Karena itu untuk kehati-hatian, agar tidak terlalu mepet, biar ya lebih aman lah. Kita ngambil amannya. Saking hati-hatinya tadi, jadi dimajukan 10 menit. Jadi tidak salah menggunakan istilah, hanya saja dimajukan. Saking hati-hatinya biar lebih aman, dimajukan 10 menit. Nah, seperti itu pendapat yang pertama. Dan diperkuat lagi, nah ini amalan Nabi. Nabi bagaimana sih? Nabi kalau sahur, ketika ditanya sahabat menjelaskan Nabi itu kalau sahur, dia selesai makan sahur itu jaraknya dengan azan itu sekitar, kalau membaca Al-Quran dengan tartil itu 50 ayat. Di hadis dijelaskan seperti itu. Jadi ketika Nabi selesai makan sahur, baca Quran dengan tartil 50 ayat, pas itu azan. Nah, kalau dihitung-hitung, kita baca 50 ayat itu ya sekitar 15 menit, bisa 20 menit, bisa 15 menitan lah sekitar itu. Nah, jadi yang paling baik itu meniru Nabi. Jadi Nabi ketika 15 menit atau 10 menit sebelum azan ini tidak makan lagi, karena sudah berhenti sahur. Dan ingat, sahur itu disunahkan atau dianjurkan untuk mepet-mepet. Wah, mepet sebelum azan. Jadi diakhirkan. Di secara praktek Nabi itu sekitar makan sahur selesai,
baca 50 ayat, azan. Nah, dari sinilah ulama-ulama kita mengambil imsak itu dimajukan saja, biar paling ya satu-satunya meniru Nabi, karena paling bagus kita meniru Nabi. Dimajukan 10 menit dan baca Al-Quran. Nah, sikap kita bagaimana? Yang pertama, yang paling bagus ketika kita bangunnya cepat. Jadi kita sahurnya tuh mepet sekitar 20 menit atau 15 menit sebelum azan, atau pas ya kira-kira pas waktu imsak, pas kita selesai. Nah, setelah ini kita perbanyak baca Al-Quran. Kita baca Al-Quran, boleh langsung di masjid, boleh di rumah. Habis itu azan, langsung ikut sholat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bangunnya agak mepet, ya kembali ke hukum awal tadi. Tidak boleh makan dari waktu azan subuh. Nah, jadi kalau kita bangunnya agak telat, ya sebisanya sampai sebelum azan kita sahurnya. Nah, seperti itu. Bahkan di hadis juga dikatakan kalau kita lagi makan, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini kita disuruh tetap lanjutkan dulu, yang di mulut dilanjutkan, minum sedikit, selesai. Nah, boleh seperti itu. Bahkan disuruh minum dulu. Bahkan bisa kembali ke pendapat yang pertama, yang pendapat yang sedikit tadi, makan, udah azan, selesaikan makan kita, minum sebelum kalimat hayya 'alas shalah. Nah, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya bukan istilahnya yang salah. Kalau kita kembali ke pengertian tadi, ya secara ini emang salah kalau dari pengertian tadi, tapi kita lihat belakangnya ini adalah bentuk kehati-hatian, jadi dimajukan ke 10 menit. Dan itu juga mencontoh Nabi Muhammad SAW. Oke, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan langsung tulis di kolom komentar atau langsung DM Kak Usmut. Kemarin juga banyak DM yang bertanya, ada juga yang WA. Besok kita bahas satu persatu pertanyaannya. Dan yang ingin langsung ke sini, bisa kita janji ya. Nanti kita bisa ke studio atau di rumah, bebas tempatnya. Biar lebih enak. Biasanya kalau selesai bertanya itu, dijawab akan muncul pertanyaan-pertanyaan lain. Nah, oke teman-teman, semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan ingat, kalau benar bisa mendekatkan diri kepada Allah, silahkan ambil. Kalau salah, mari kita diskusikan, kita luruskan, karena di sini kita sama-sama belajar. Oke, teman-teman, si semut, sinau sesarengan Kak Usmut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.